Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik di kelas 11 semester 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hubungan gereja dan dunia. Baik, dalam tema pembahasan ini kita akan lihat bahwa hubungan gereja dan dunia ini, hal-hal pokok yang nanti kita bahas di sini adalah jadi pelajaran kita di kelas ini adalah pelajaran agama Katolik di kelas 2 semester genap ini. Lalu ada dua tema atau materi pokok yang kita bahas, ada dua, yaitu pertama hubungan gereja dan dunia, dan yang kedua adalah ajaran gereja Katolik tentang hak asasi manusia. Lalu hubungan gereja dan dunia di sini, bab-bab yang kita bahas adalah satu, hubungan gereja dan dunia itu sendiri. Lalu yang kedua, ajaran sosial gereja. Yang ketiga, keterlibatan gereja dalam membangun dunia. Lalu kemudian, ajaran gereja Katolik tentang hak asasi manusia. Bab-babnya itu adalah pengertian HAM, lalu kemudian penegakan HAM di Indonesia, lalu menghargai hidup, anti aborsi, anti bunuh diri dan eutanasia, dan anti narkoba dan HIV/AIDS. Baik, selanjutnya kita akan membahas tema yang pertama, yaitu hubungan gereja dan dunia. Hubungan gereja dan dunia ini kita bisa lihat bahwa gereja sebagai sebuah institusi dan juga dunia sebagaimana yang kita pahami di sini. Dan tema ini kita akan bahas pertama adalah pengantar atau pendahuluan, lalu yang kedua adalah pandangan gereja tentang dunia setelah Konsili Vatikan kedua. Lalu pengantar atau pendahuluan di sini pertama kita akan melihat pandangan gereja tentang dunia, itu pandangan gereja tentang dunia sebelum Konsili Vatikan kedua. Di situ kita akan lihat bahwa sebelum Konsili Vatikan kedua pandangan gereja itu sangat negatif. Mereka mengutip kitab-kitab suci lalu menafsirkan keliru, misalnya dalam 1 Yohanes bahwa kita semua bukan berasal dari dunia ini dan dunia ini jahat. Lalu kemudian kita akan lihat bahwa tonggak perubahan pandangan gereja tentang dunia menjadi positif itu dimulai oleh Angelo Roncalli atau Paus Yohanes ke-23 dengan membuat apa yang nanti kita bahas, yaitu dia mengumpulkan pemimpin-pemimpin gereja Katolik untuk mengadakan konsili, yaitu Konsili Vatikan kedua. Baik, pandangan baru gereja tentang dunia kita akan lihat setelah Konsili Vatikan kedua. Ada 3 hal tentang pandangan baru ini. Pertama yaitu dunia, yang kedua itu tentang manusia, dan yang ketiga itu tentang usaha atau karya manusia. Yang pertama kita lihat tentang dunia. Pandangan baru tentang dunia kita lihat dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 15-9 Tadi sudah saya katakan bahwa penafsiran itu keliru, lalu kemudian penafsiran itu dibenarkan. Pandangan itu tentang dunia. Lalu kemudian Konsili Vatikan kedua dengan Gaudium et Spes artikel 2 bagaimana dirumuskan bahwa dunia itu lebih baik, dunia itu positif, dunia itu adalah teman. Lalu tentang manusia, pertama-tama dibahas adalah tentang manusia, yaitu martabat manusia. Didapat dari mana? Dari manusia itu sendiri dipahami sebagai citra Allah. Lalu kemudian kedua adalah masyarakat manusia. Masyarakat manusia itu adalah kumpulan individu-individu yang tentu saja direstui oleh Allah sendiri untuk membentuk satu kebersamaan, dan tentu saja itu semua diberkati oleh Allah sendiri. Lalu usaha karya manusia, pertama pemahaman bahwa manusia itu bekerja, berkarya bukan karena nenek moyangnya dalam iman Adam dan Hawa itu sudah berdosa, tetapi kita akan lihat bahwa manusia itu bekerja. Kenapa? Secara positif dirumuskan bahwa manusia itu adalah rekan kerja Allah. Sampai sekarang pun Allah tetap bekerja dan manusia itu adalah rekan kerja Allah. Atau manusia prokreasio atau turut mencipta bersama Allah.
Baik, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya adalah pemahaman baru hubungan gereja tentang dunia. Pertama, gereja post-konsilier melihat dirinya sebagai sakramen keselamatan menjadi garam dan terang dunia. Jadi, ada suatu pemahaman baru tentang dunia oleh gereja. Pertama-tama, gereja sudah menempatkan dirinya lebih murni lagi bahwa tugas gereja di dunia setelah Konsili Vatikan kedua adalah menjadi tanda keselamatan, menjadi garam dan terang. Jadi, dia membatasi diri, tidak terlibat jauh dalam urusan politik, jadi khusus hanya untuk menjadi garam dan terang dunia, tetapi bukan terjun langsung dalam bidang-bidang pemerintahan dan politik. Lalu yang kedua, dunia dijadikan mitra dialog. Gereja menawarkan nilai-nilai Injili dan dunia menawarkan kebudayaan dan teknologi digunakan oleh gereja. Nah, kita bisa lihat bahwa gereja di sini menggunakan aspek-aspek dari dunia, misalnya ilmu pengetahuan. Ya, kita bisa lihat ada khotbah-khotbah para pendeta, para pastor di televisi. Otomatis mereka menggunakan apa yang dicapai oleh dunia, yaitu ilmu pengetahuan. Lalu kemudian digunakan gereja untuk pewartaan. Jadi gereja di dunia di sini menjadi mitra dialog, menjadi teman, menjadi sahabat. Gereja menggunakan dunia untuk pewartaan. Dan pandangan baru yang terakhir, gereja tetap menghormati otonomi dari dunia dengan sifatnya yang khas. Jadi kita bisa lihat bahwa gereja di sini menghormati dunia dengan ilmu pengetahuannya. Kita ingat kisah tentang Paus Yohanes Paulus II yang minta maaf kepada dunia ilmu pengetahuan, di mana dia mengajarkan sesuatu yang bukan otonominya dengan teori-teori geosentris ya. Baik, jadi itu kita lihat bagaimana gereja, salah satu sikap Paus ini adalah menunjukkan bahwa gereja menghormati otonomi dunia dengan sifatnya yang sekuler. Baik, lalu kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Jadi misi dan tugas gereja dalam dunia, ya, misinya di sini bukan untuk penyebaran agama atau kristenisasi atau katolikisasi ya, tapi misi dan tugas gereja di sini kita lihat adalah untuk melanjutkan karya Yesus Kristus, mewartakan kerajaan Allah atau Evangelion atau kabar gembira. Jadi bukan untuk merekrut orang menjadi Kristiani atau menjadi Katolik. Baik, lalu kemudian terakhir masalah bangsa dan sumbangan gereja Indonesia dalam penanganan berbagai permasalahan multidimensi dalam masyarakat Indonesia. Kita lihat dulu situasi negara kita, lalu yang kedua akar dari semua masalah, dan yang ketiga peranan dan sumbangan gereja. Yang pertama kita lihat situasi bangsa kita di sini sedang mengalami krisis lingkungan hidup, krisis ekonomi, krisis politik, krisis budaya dan pendidikan. Kita bisa lihat bahwa terutama kita di Regio Kalimantan, kita mengalami krisis lingkungan hidup dengan terjadinya banjir di sini. Itu mengindikasikan bahwa bangsa kita sedang mengalami krisis lingkungan hidup, di mana hutan Kalimantan semakin menipis. Lalu kemudian akar dari semua masalah di sini adalah ketidakadilan, ketidakjujuran, tidak adanya kesetiakawanan. Bagaimana mungkin para penambang di sini mereka hanya mementingkan usaha mereka gali semua di bumi Kalimantan, lalu dibawa ke tempat mereka, lalu kita semua yang mendapat adalah banjir di sini. Jadi tidak ada kesetiakawanan, itu akar dari masalah. Begitu juga dengan ketidakadilan. Dan peranan dan sumbangan gereja yang terakhir adalah dalam menjalankan tugas kenabian, gereja menegakkan keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Baik, dengan demikian kita bisa lihat bahwa gereja di sini tetap menjalankan tugas kenabiannya, yaitu dengan mewartakan keadilan, kejujuran di tengah masyarakat. Baik, itulah pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan tema yang baru lagi. Terima kasih.